Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Silindah Duha, SPDK, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung dengan NIM 250106163. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SD Negeri 076102 Sotool Hilik Alawa di kelas 5 dengan judul Pertobatan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Antusias dan semangat luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam nyanyi dan doa? Oke, kepada kami Arlinda yang memimpin kita dalam nyanyi dan doa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Kemudian teman-temanku berdiri semua. Beragam-ragam kita hadir di sini. Tiga ya. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita bersaudara di dalam Tuhan, tetapi kita satu. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Hosana bagi Tuhan, Haleluya. Hosana bagi Tuhan, Haleluya. Hosana bagi Tuhan, Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat dan anugerah-Mu kepada kami semua, sejak dari rumah sampai di sekolah. Sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Berkati dan bimbinglah kami. Berkati teman-teman kami, berkati guru-guru kami yang hadir maupun yang tidak hadir. Berkati keluarga kami di rumah, jaga dan lindungilah mereka. Ini doa singkat dan dia sempurna, sempurnakanlah dia dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Arlinda. Silakan duduk di belakang, Bapak. Baik. Sekarang kita akan, sebelum kita mulai materi kita absen dulu ya. Ibu absen dulu ya. Alvaro Agatha Duha, Agnes Monica Harita, Erlian Harita, Friska Telamanua, Nadia Ehulu, Pita Sinta PS Lugu, Rizka Bulele, Stefani DP Telamanua, Yamuel B Telamanua, Sion Duru, Ricardo Laia, Frankie Gowasa, Rasya Telamanua, Arlinda Telamanua, Talenta Harita, Fidarmawati Hulu, Ervini Sarita, Randy Hulu, Merlin Sarmaha, Gaston Lugu. Semua pada hadir kan? Hadir, Bu. Baik. Sekarang kita akan memulai materi kita.
ya pada pagi hari ini. Dan materi kita pada hari ini berjudul pertobatan. Ya, berjudul pertobatan. Baik. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai Allah mengasihi dunia. Ibu mau tanya, bagaimanakah Allah mengasihi dunia ini? Ada yang bisa? Oke, silakan. Allah mengasihi dunia dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Baik, terima kasih buat Dalinda. Tepuk tangan buat Dalinda. Ya. Allah mengasihi dunia ini dengan cara mengorbankan diri Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Baik, Ibu anggap materi minggu yang lalu itu sudah kalian pahami dan sudah kalian kuasai semua. Dan sekarang kita lanjut pada materi pertobatan. Ya, materi kita tentang pertobatan ini sengaja kita ajarkan kepada anak-anak kami semua karena ini merupakan suatu ajaran iman Kristen yang harus dipahami mulai dari sekarang, ya. Pertobatan berarti mengakui kesalahan, menyesali perbuatan yang tidak baik, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam Alkitab Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang yang berdosa dapat diampuni jika sungguh-sungguh mau berubah dan kembali kepadanya atau kembali kepada Allah, ya. Oleh karena itu pembelajaran penting, ya, diajarkan kepada anak-anak agar anak-anak kami itu memiliki hati yang rendah atau rendah hati dan mau bersikap meminta maaf baik terhadap orang tua, guru, dan juga orang lain atau teman-teman. Nah, dengan pemahaman ini anak-anak ibu berani mengakui kesalahan ketika berbuat salah, ya, mau meminta maaf, ya, dan berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita lanjut. Mengapa kita harus memohon pengampunan kepada Tuhan? Agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Baik. Tujuan pembelajaran materi pertobatan yang Ibu ajarkan kepada kalian pada hari ini, ya, bertujuan supaya anak-anak kami itu tahu mengerti arti pertobatan menurut firman Tuhan. Yang kedua, anak-anak kami itu dapat menyebutkan beberapa contoh dalam beberapa contoh tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan, ya. Dan yang ketiga, supaya anak-anak kami itu bisa merenungkan dan menuliskan refleksi pribadi tentang pertobatan. Dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup baru dan perilaku yang benar di hadapan Tuhan. Sudah paham semua? Paham, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita buat ice breaking dulu, ya, supaya kita semangat. Semua berdiri. Semua anak kami berdiri, kita ice breaking dulu. Ya, tepuk Kristen. Kristen, agamaku, Yesus, Tuhanku, gereja, baikku, Alkitab, firmanku, pengikut Kristus
Baik, silakan duduk semuanya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ibu mau membentuk kelompok. Mau ibu membentuk 3 kelompok. Kelompok pertama ini, kelompok kedua ini, dan kelompok ketiga. Sudah paham semua? Sudah tahu nama-nama kelompoknya? Sudah. Baik. Untuk kelompok 1, pertanyaannya pertama, pertanyaan untuk kelompok 1 untuk didiskusikan bersama-sama dengan teman kelompok. Pertanyaannya 1, jelaskan arti pertobatan menurut Alkitab. Jelaskan arti pertobatan menurut Alkitab. Itu pertanyaan untuk kelompok 1, silakan didiskusikan bersama dengan teman-teman kelompok. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, turunkan tangannya. Pertanyaan untuk didiskusikan oleh kelompok 2 yaitu sebutkan tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan. Sebutkan tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan. Sudah? Baik, kelompok 2 silakan didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya ya. Untuk kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3? Ya. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Bagaimana cara kamu menunjukkan pertobatan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kamu menunjukkan pertobatan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah paham kelompok 3? Terima kasih. Kelompok 3. Baik, sudah siap semua ya? Siap, Bu. Baik. Kepada anak kami, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing ya. Baik, sekarang Ibu panggilkan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil kelompoknya. Dan siapa yang bisa mewakili kelompok 1? Oke, kepada Agnes, silakan maju ke depan. Halo teman-teman. Hai. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud pertobatan menurut Alkitab? Bertobat dalam Alkitab artinya perubahan pikiran dan hati yang tulus, yang mendorong seseorang untuk berpaling dari dosa dan berbalik kepada Allah untuk pengampunan dan keselamatan, serta mengubah perilaku hidup agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Komponen-komponen pertobatan sejati yakni: A. Mengenali dan mengakui dosa. B. Penyesalan dan duka cita atas dosa. C. Berbalik dosa. D. Berbalik kepada Allah. E. Perubahan perilaku dan ketaatan. Baik, sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kepada
Kelompok 1 boleh duduk di belakang. Sekarang kepada kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan yaitu Rasul Paulus. Sebelumnya Saulus berhenti menganiaya orang Kristen setelah perjumpaan dengan Yesus. B. Zakheus, seorang pungut cukai yang bertobat setelah bertemu Yesus dan mengembalikan uang yang diperasnya dari masyarakat. C. Yunus, seorang nabi yang melarikan diri namun akhirnya bertobat dan menaati perintah Tuhan setelah peristiwa ikan besar. D. Simon, yang baru bertobat dan menggunakan kekuatannya untuk Tuhan pada titik terendahnya. E. Raja Manase, orang yang bertobat setelah mengalami penderitaan dan memperbaiki kejahatannya. D. Petrus, murid Yesus yang menyangkal 3 kali namun menyesal dan dipulihkan untuk memimpin gereja mula-mula. Baik, berikan nilai plus buat kelompok 2. Sekarang kita berikan waktu untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil kelompoknya. Siapa yang bisa? Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan, bagaimana cara kamu menunjukkan pertobatan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh sederhana bertobat di rumah. A. Mengakui kesalahan, misalnya berbohong kepada orang tua atau tidak menepati janji. B. Merasakan penyesalan, tunjukkan bahwa Anda benar-benar menyesal atas perbuatan Anda dan sedih karena telah menyakiti orang lain. C. Meminta maaf, ucapkan permintaan maaf kepada anggota keluarga yang telah disakiti secara tulus. D. Berusaha memperbaiki, berikan kompensasi atau tindakan nyata untuk menebus kesalahan Anda, misalnya membantu tugas rumah untuk mengganti kesalahan Anda. E. Meminta pengampunan, berharap keluarga Anda dapat mengampuni kesalahan yang telah Anda perbuat. Pertobatan di sekolah, contohnya A. Mengakui pertobatan salah, jujur pada diri sendiri dan akui jika Anda melakukan kesalahan, seperti membohongi guru atau menyakiti perasaan teman. B. Menyesali dan menjauhi kesalahan, merasa sedih karena telah berbuat salah dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. C. Meminta maaf kepada guru atau teman dengan tulus. D. Menunjukkan perubahan positif, misalnya rajin belajar atau lebih peduli pada teman. E. Mengambil tanggung jawab atas tindakan Anda dan berupaya untuk menjadi siswa yang lebih baik. Baik, sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih buat semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Baik, pertobatan adalah, kita lanjut ya. Pertobatan adalah sikap hati dan tindakan seseorang yang menyadari kesalahannya, menyesali perbuatan dosa, lalu memohon ampun kepada Tuhan, serta berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi pertobatan tidak hanya sekedar ucapan, ya, tidak hanya sekedar ucapan, melainkan perubahan nyata perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sebelumnya kita di rumah suka melawan orang tua, di rumah kita suka berbohong, di rumah kita suka mencuri uang orang tua,
Jadi ketika kamu menyadari bahwa itu salah, maka kamu berani meminta maaf dan memohon ampun kepada Tuhan. Demikian juga hanya di sekolah. Kalau misalnya anak-anak kami itu berbuat pada Bapak Ibu guru, suka membuli teman, suka memaki teman, suka berantem, malas ke sekolah, maka jika kamu menganggap hal itu salah sebagai orang Kristen, kalau kamu menyadari itu salah, maka bertobat dan berubah, ya kan? Berubah, meninggalkan hal-hal yang jahat, yang kurang baik itu, dan berperilaku yang baik. Sehingga apabila kita mengalami pertobatan, menyadari bahwa itu adalah salah atau bahwa itu adalah dosa, maka kita mengubah diri kita itu, kita bersiap untuk meminta maaf kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, kepada teman-teman, dan kepada orang siapa saja yang telah kita sakiti perasaannya, ya. Jadi seorang yang mengalami pertobatan adalah seorang yang telah hidup baru. Kita lanjutkan. Alkitab selalu mengajarkan bahwa setiap orang yang berbuat dosa, tetapi Tuhan yang penuh kasih siap untuk mengampuni siapa saja yang sungguh-sungguh bertobat, seperti tokoh dalam Alkitab yang sudah dipresentasikan oleh setiap kelompok tadi, yaitu tokoh Alkitab yang telah mengalami pertobatan, yaitu Zakheus, seorang pemungut cukai. Ketika dia mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Yesus, dia bertobat dan mau jujur kepada masyarakat. Dia mengembalikan uang masyarakat yang telah dia ambil lebih dari yang sudah ditetapkan. Ya. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus yang sebelumnya adalah Saulus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebab kita tahu bahwa Saulus adalah seorang pengejar dan penganiaya orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Lalu ketika dia mengalami pertobatan, dia bertobat dan meninggalkan perbuatan dosanya dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi seorang penginjil. Nah, dalam Alkitab kita tahu ada suatu ayat yang memberikan suatu jaminan kepada kita. Ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Di situ ditulis, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita berdiri dulu bersama-sama. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan dan kepala. Kalau kau anak Tuhan, jadilah anak taat. Kalau kau anak Tuhan, pegang lutut. Kalau kau anak Tuhan, harus nakal. No. Kalau kau anak Tuhan, kita yes. Kalau kau anak Tuhan, jadilah anak taat.
kembali. Baik. Untuk selanjutnya kepada anak-anak kami, pembelajaran tentang pertobatan ini telah kita pelajari dan mudah-mudahan anak-anak kami bisa memahami dan bisa merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, bahwa pertobatan adalah suatu pengakuan kesalahan, meminta maaf dan berusaha memperbaiki diri sendiri, ya, berusaha memperbaiki diri sendiri. Dengan demikian, pembelajaran tentang pertobatan bukan hanya menambah pengetahuan rohani, ya. Pembelajaran pertobatan tidak hanya menambah pengetahuan rohani, tetapi juga membentuk karakter anak yang beriman, berakal, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Paham semua? Paham. Oleh sebab itu, sebelum kita mengakhiri materi kita, sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita bernyanyi dan berdoa, ya. Siapa yang bisa di antara anak ibu yang bisa memimpin kita dalam nyanyi dan doa? Baik, kepada anak kami Agnes supaya maju ke depan memimpin kita dalam nyanyi dan doa. Sebelum kita bernyanyi dan doa, aku akan temanku berdiri. Mari kita bernyanyi happy ya happy ya. 1, 2, 3 ya. Happy ya happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang malam kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di surga nanti pakai bajuku di atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan sekarang selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah kepada kami semua. Sejak dari pagi hingga tengah kami akhiri. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah tempat ini. Engkau berkatilah kami dan perjalanan hingga sampai ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, ini doa singkat dan tidak sempurna, sempurnakanlah ayat dan kehidupan kami. Sebelum doa ini kita kirim, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Shalom.